mudah-mudahan almarhum Bapak Amdani ini saya yakin orangnya husnul khotimah. Karena beberapa periode Pak memimpin masyarakat luar biasa, menjadi pemimpin mungkin pemimpin yang adil. Kalau bukan pemimpin yang adil mungkin orang kagak sebanyak ini, ataupun orang yang hadir pada malam hari ini mungkin kagak ada. Wabarakatuh. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam wal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هاول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan keluarga besar daripada almarhum Bapak Amdani bin, yang sama-sama kita hormati keluarga kita ataupun orang tua kita ataupun guru kita bersama Al-Ustaz Saiful Anwar SOS MPT ya, begitu ya, ujungnya dah. Sama-sama kita hormati guru-guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhyiddin, Al-Ustaz Said Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, dan juga Ustaz Dermawan Syah, Ustaz Adin, Ustaz Said, para asatidz lainnya yang mohon maaf namanya tidak tertata satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, DD, dan juga para hujjah, para bapak-bapak haji semua dan ibu-ibu hajah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Sebelum sedikit yang akan saya sampaikan, seperti dahulu atas berpulangnya ke rahmatullah, kita punya orang tua, kita punya saudara, kita punya keluarga almarhum Bapak Amdani bin, yang mudah-mudahan almarhum senantiasa kita doakan yang tadi apa yang kita baca, kita lafazkan ayat demi ayat, huruf demi huruf, mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada almarhum. Mudah-mudahan senantiasa almarhum diterima iman Islamnya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya insya Allah subhanahu wa ta'ala, dan keluarga yang tinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda dalam Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin jamaah yang berbahagia, cukup dengan kematian itu menjadi nasihat buat kita semua. Maka dari itu tentunya ini nasihat yang sangat berharga. Berapa kali kita menghadiri daripada acara ini, acara seperti ini Pak, kalau seandainya tidak ada asarnya bagi diri kita, bagi kehidupan kita, maka sia-sialah kehidupan kita. Dan juga mungkin kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kalau bukan keluarga, apalagi saya jauh Pak dari Pasir Putih, sebujuk-bujuk datang kemari, kalau bukan karena undangan takziah, takzim kepada guru kita, mungkin kita nemenin hari ini doang kali ya, besok mah gitu. Maka dari itu kita serahkan kepada keluarga almarhum, terus mendoakan daripada almarhum, apalagi pada bulan Sya'ban ini, yang mana kalau bahasa orang sini mungkin kita berada di bulan bawah, bulannya para arwah. Bulannya para arwah, kita hadiahkan suratul Fatihah yang namanya hadiah wudu yang terbaik buat kita ataupun buat almarhum. Jangan hadiah yang second ya Pak ya. Tadi kita dibacain surah Yasin, zikir, tahlil dan sebagainya. Sekali lagi mudah-mudahan pahalanya Allah sampai kepada almarhum. Baik hadirin jamaah yang berbahagia, berbicara tentang kematian. Orang yang sudah meninggal dunia itu berarti mereka sudah berada di alam jasad, ulama katakan, atau berada di alam ruh. Dan kita yang masih hidup ini, kita masih berada di alam jasad. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu ataupun mati, itu sudah berada di alam ruh, ulama katakan.
Dan kita yang masih hidup ini, kita masih berada di alam jasad. Dari mulai makanannya pun, konsumsinya pun sudah beda, Pak. Kalau orang yang sudah meninggal dunia, berarti mereka mengkonsumsi apa yang menjadi amal ibadah mereka yang baik-baik itu menjadi konsumsi mereka di alam barzakh sana. Kalau kita ini yang masih berada di alam jasad, berarti kita masih doyan yang namanya makanan berupa fisik. Di depan kita ada yang namanya salad, ada yang namanya kue pepek, ada itu, pisang dan lain sebagainya. Itu kedoyanan kita secara fisik, berarti kita masih mengharapkan atau masih makan yang namanya berupa fisik makanan itu. Tapi kalau kau sudah berada di alam ruh atau mati namanya, berarti mereka mengkonsumsi apa yang menjadi amal ibadah mereka selama hidup di dunia. Maka dari itu tentunya apa yang menjadi amalan mereka selama hidup di dunia menjadi konsumsi batinnya atau menjadi konsumsi mereka yang sudah meninggal dunia. Tentunya semakin banyak ibadah kita yang kita lakukan yang baik-baik tentunya, maka semakin banyak konsumsi makanan yang akan kita raih ataupun kita gapai ataupun kita makan nanti berada di alam barzakh sana. Maka dari itu Pak, ketika orang ataupun anak kita yang nangis kejar 3 hari 3 malam Pak, kagak yang namanya diam-diam, atau ponakan kita sakit kagak waras-waras, maka kita datang ke rumah kiai atau ustadz yang punya ilmu hikmah dan lain sebagainya Pak. Datang ke rumah kiai, kita suka bawa air ke sana Pak. Kemudian kita datang ke rumah kiai, minta didoain air itu, nanti kita minumin ke bocah yang sakit ataupun ke ponakan yang sakit Pak. Secara konsumsi itu air menjadi konsumsi lahiriah kita. Kita minum itu air, yang tadinya aus jadi kagak aus. Akan tetapi yang namanya doa dari kiai itu yang dipanjatkan Pak, berupa doa, fatihah dan lain sebagainya, itu menjadi konsumsi batiniah kita. Jadi jangan bahasa kata Pak, kalau dalam bahasa Al-Quran itu tatmainul qulub, hati kita menjadi tentram. Kenapa? Karena tadi sirnya doa tersebut yang kiai panjatkan, beruh, bernyawa, bernapas, pasti akan menghadapi sebuah kematian. Tapi lebah mana kita mati, kita kagak tahu. Mau kita kerja, kemana pergi kita, bentuknya ibadah. Ketika kita meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah. Mudah-mudahan almarhum Bapak Amdani ini saya yakin orangnya husnul khotimah. Karena beberapa periode Pak memimpin masyarakat luar biasa, menjadi pemimpin, bukan pemimpin yang adil. Mungkin orang kagak sebanyak ini, ataupun orang yang hadir pada malam hari ini mungkin kagak ada kali. Kalau beliau memang rese di kampung, kalau rese emang kagak mungkin dijadiin RT ya kan begitu ya. Insya Allah beliau husnul khotimah. Acara-acara takziah seperti ini, ulama kita yang mengajarkan Pak, ataupun orang tua kita yang mengajarkan kita, acara-acara takziah seperti ini Pak, ada silokahnya. Di malam ketiga, di malam ketujuh biasanya. Dari kue ini Pak, jangan dikira kue yang dikeluarkan nama Sohibul Bait menjadi amal sodako yang ngalir pahalanya buat almarhumah kita semua. Kalau dulu orang tua dulu di Pasir Putih, di sini mah ya ada yang namanya kue surabi, ada ya Pak ya, ada yang namanya kue pais, ada yang namanya kue apem, ada yang namanya kue cucur Pak. Itu disediain sama orang tua kita, silokanya emang ada. Kenapa dikeluarin kue surabi Pak? Karena ada bahasa syarrobi. Syarrobi itu Pak, kejelekanku tutupin. Makanya surabi itu bentuknya Pak, atasnya putih, bawahnya putih. Yang baik-baik ceritain tuh. Yang almarhum tuh udah meninggal dunia Pak. Yang baik-baik. Kalau yang jelek-jelek mah tutupin rapat-rapat. Makanya surabi bentuknya atasnya putih, bawahnya hitam. Yang hitam itu yang jelek, tutupin rapat-rapat. Kejelekan aib daripada almarhumah yang udah meninggal dunia. Iya, orang tua kita dulu luar biasa. Bismillah doakan bisa jadi obat. Bener Bu? Nah iya bener. Kenapa? Karena orang tua kita dulu banyak orang bener, sedikit orang pinter. Kalau sekarang terbalik, banyak orang pinter, dikit orang bener. Makanya goblok-goblokin orang mulu kan. Ibu ya. Kalau orang tua kita dulu bahasa ngaji doang, modal bismillah bisa jadi obat. Bisa jadi obat. Modal bismillah doangan Bu. Anak kita sawan bangke, sawan luak saudara. Nangis mulu, enggak lari. Siang malam nangis mulu Pak. Orang tua kita dengar. Ngapain yang kebucan nangis mulu. Mak sawan kali sawan yang sini. Emak ambilin sejadah sama air segelas.
air putih segelas. Mak kita sembahyang 2 rakaat, setelah sembahyang assalamualaikum, mana neng airnya nih mak, diambilin airnya, dijampe bahasanya orang tua kita dulu, jampenya gua ampar-amparan, ya hilang ampar-amparan jampenya. Apa katanya kita? Bismillahirrahmanirrahim, wasyadu jadi nomornya Allah ini bismillah, ujungnya doang bismillah. Itu dipinumin pak, itu air sama emak kita, sama emaknya bocah, diusapin ke mukanya bocah yang nangis, itu bocah diem. Lah kita baca Yasin, baca ayat kursi, akan mengira mulut kita itu bocah bukan malah jengker. Ayyuhum akbaru indallah, awsalu hukum ilallah. Mana doa yang paling dijawab oleh Subhanahu wa ta'ala ketika orang tua kita dulu berdoa, antara hati sama pikiran lepas, kagak ayam-ayam lah. Lah kalau kita mah ayam-ayaman pak, tembok-tembok kita lewat kuburan kue malam Jumat. Apaan semua ya, malam Jumat ya? COD malam Jumat pak, lewat kuburan pak, baca ayat kursi. Apa kita ayat kursi? Makin kenceng bacanya, makin kenceng jalannya. Benar apa bu? Benar apa kira-kira? Apa ayat kursi makin kenceng bacanya, makin kenceng jalannya. Aturan makan setan yang takut. Ngapain? Coba untung setan kagak bisa ngomong. Coba kalau bisa ngomong ngapain sih mak buru-buru bahaya? Kan begitu. Tuh, ini doa antara pikiran sama hati kita kagak ngepas. Orang tua kita dulu ngepas, modal bismillah doang bisa jadi obat. Apalagi acara-acara seperti ini masih mending nih, nggak ada pintu. Coba kalau ada pintu, ustad kan taruhnya kan gelasnya tinggi-tinggi tuh, saya mah kagak dapet sih. Tuh gelasnya tinggi, tawan ada. Itu be intinya pak. Pada bulan saat ini, bulan Syaban, bulan arwah. Yuk, alus lawan alus, kasar lawan kasar. Alus lawan alus pak. Yang udah meninggal dunia kayak almarhum ini, doain. Jangan galau bawa sate ke kuburan, ayam bekakak, ayam doyan baba dulu ya, kagak begitu Ustaz, kagak usah, udah doyan baba doa yang terbaik, hadiah yang terbaik. Kasar lawan kasar, orang tua masih hidup datang, jangan cembrang pisan, kalau nggak bawa-bawaan, ya bawa duit bangsa 2 juta mah, adem bala baba kan begitu urusannya, ya begitu be. Intinya sekarang bulan arwah, besok kita bulan Ramadan, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anggap Ramadan besok Ramadan yang terakhir buat kita, karena nggak ada jaminan buat kita buat ketemu Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita di pertemuan dengan Ramadan. Dan sekali lagi kita bacakan suratul Fatihah buat almarhum Bapak Amdani. Mudah-mudahan almarhum senantiasa diterima iman Islamnya, diterima, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bersehat semua. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Bye. Dadah. Dadah.